Kita semua tahu, Indonesia itu memiliki aneka ragam seni dan budaya. Salah satunya adalah wayang, mahakarya asli Indonesia yang diakui di dunia. Hari ini, saya dan Astrid akan mencoba berbagai macam hidangan Solo yang ada di Jakarta. Berbicara tentang kuliner Solo, tidak hanya tentang proses memasaknya yang detail, tapi pengaruh berbagai macam budaya yang memperkaya cita rasanya. Sekarang kita udah sampai nih di salah satu rumah makan yang menyajikan makanan-makanan khas dari Solo. Ini ada tengkleng. Tengkleng. Mantap ya. Lihat dari penampakannya aja. Menggiurkan banget ya. Kelihatan itu kuahnya rich ya. Ya. Konon sejarahnya, zaman kolonial dulu cuman kaum bangsawan dan orang Belanda aja yang bisa nikmatin makanan daging kambing ini. Yang tersisa untuk kaum pekerja cuman kepala, kaki, dan tulang. Gak habis akal, para juru masak waktu itu akhirnya mengolah apa yang ada menjadi sup yang baru, tengkleng. Gimana? Enak banget karena ini udah empuk, full of the bone, jadi nggak perlu ribet. Dan kuahnya itu lebih encer dibandingkan gulai pada umumnya. Mereka menggunakan santan juga, tapi lebih encer. Bintang yang kedua, ini ada garang asam. Kamu tau nggak yang membedakan garang asam dengan makanan-makanan khas lainnya? Apa tuh? Cara masaknya selalu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Dan hanya garang asam yang menggunakan belimbing sayur. Yang bikin asamnya tuh dari situ ya? Betul. Ini ada salah satu kudapan, asalnya dari Solo, Surakarta. Es dawet. Ada ketan hitamnya, Betul. ada dawetnya yang pastinya. Dan ada jenang atau bubur sumsum yang putih. Ini kuahnya santan ya? Ya, ditambah ada irisan sedikit buah nangkanya. Jadi ini kayak warna, kayak rasa dan tekstur, walaupun nggak ada yang renyah-renyah banget, Iya. tapi cocok banget ya. Ya. Sekarang kayaknya yang kurang nasi liwet. Nasi liwet. Ya, kita cari nasi liwet di belantara Jakarta ini. Boleh, Gimana? boleh. Kita akan ke warung Solo. Yuk. Yuk. Budaya Jawa secara keseluruhan, budaya keraton, budaya kolonial, dan budaya pendatang, semuanya luruh menjadi satu dan menciptakan kuliner Solo yang unik dan kaya akan rasa. Makasih, Mbak. Nah, Astrid. Ya ampun, Ini dia isinya apa sih ambilin. sebenarnya? Dan namanya apa sebenarnya ini? Ini tuh adalah sosis Solo. Cuma kita kan kenalnya selama ini sosis Solo tuh ukurannya kecil. Iya. Ini agak gigantis biar makannya puas gitu. Dan Jadi isinya apa aja sih sebenarnya? ini isiannya adalah daging sapi. Konon katanya, sosis Solo ini bermula ketika Kanjeng Sunan Pakubuwono ke-10 yang meraciknya karena ingin mencoba makanan favorit menir dan noni Belanda saat itu. Dagingnya memang sudah dicincang halus dan ada rasa sedikit manis sebenarnya. Ini dalamnya ada telur lagi nih. Jadi telur di luar, telur di dalam. Lanjut, ini namanya timlo. Timlo itu sebenarnya dari etnik Tionghoa, punya makanan namanya kimlo. Oh ya. Adalah sup yang isinya daging-daging. Oke, ada kembang tahu juga Ada kayaknya. kembang tahu dan Telur? juga telur. Simple ya. Rasanya basically ada rasa daging-dagingnya, asin gurih. Ada kaldu dari daging sapinya juga dan ada irisan telurnya juga. Nah, ini mungkin diganti ada ati dan Ati juga ampla. ampla ayam. Protein hewani ya pokoknya ya. Next. Ini kayaknya Oh. menarik karena salah satu menu yang Khas paling sekali. ikonik ya. Ikonik banget. Jadi nasinya dimasak dengan santan, disajikan dengan sayur labu siam, ayam suwir, dan salah satu ciri khasnya, areh. Makin sedap tuh kalau pakai itu. Gimana? Lengkap semua di dalam menurutku. Gurihnya itu nggak cuma dari santannya, Jadi karena kayak ada ada- rebusan dari ayamnya juga. Betul. Saya aja langsung pengen makan lagi nih kayaknya. Sebenarnya pengen makan atau merasa tertantang untuk nyobain masak? Kayaknya bisa juga nih kita masak. Habis makan kita coba ya? Kita coba ya. Oke. Martin, kita kan udah nyoba aneka makanan khas Solo yang ada di Jakarta. Nah sekarang kayaknya nggak pas gitu ya kalau kita nggak nyoba bikin Kita akan bikin nasi liwet Solo. Nah, santan yang kental seperti ini bisa mendapatkannya itu dari 1,5 butir kelapa. Kira-kira dapat 300 ml. Oke, kita pakai api sedang ya. Ya, kita tambahkan daun salamnya. Kita tambahkan sedikit saja garam.
sekitar 20 menit setelah dia menggumpal di bagian atas, baru kita mulai mengambil karena itu adalah arehnya. Jadi jangan gatel pengen diapa-apain, biarin aja. Jangan diaduk-aduk ya. Didiamin aja. Didiamin aja. Kalau sudah terbentuk arehnya, apinya kita kecilkan dan sudah mulai bisa kita ambilnya. Boleh diangkat ya arehnya. Gumpalannya ini yang kita justru mau dipakai. Sekarang kita akan lanjut lagi untuk membuat ayam suwirnya sebagai topping dari nasi liwet. Jadi untuk membuat santan encer ini, dari 1,5 butir kelapa, peras dulu santan kentalnya. Jadi 300 ml yang tadi kita pakai untuk areh. Sebelumnya. Betul, dan tambahkan air lagi, kita peras lagi jadinya santan encer seperti ini. Masukkan ayam kampung. Ayam kampungnya. Kenapa ayam kampung, Martin? Karena ayam kampung itu lebih gurih. Sekarang kita tambahkan Daun salam. Sekarang kita tambahkan bawang merahnya. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh aja garam. Kita nyalakan kompornya. Kita lihat sudah matang. Sudah matang, bisa kita angkat dan kita langsung suwir-suwir ayamnya. Nah, jangan lupa air sisa memasak ayam ini akan kita pakai untuk memasak nasi liwet atau nasi gurihnya. Oke, ini kayaknya udah cukup. Oke. Selanjutnya kita akan mengkukus. Nah, ini beras apa yang dipakai ini? Sebenarnya ini berasnya beras biasa aja, tapi yang membedakan adalah berasnya ini harus direndam selama 1 jam. Oke. Dengan air yang secukupnya aja. Jangan lupa untuk diratakan. Dan ini akan kita masak selama kurang lebih 20 menit ya? Yap. Udah setengah mateng nih. Udah setengah mateng ya. Selanjutnya kita akan mengaron nasi yang sudah kita kukus tadi. Dengan menggunakan sisa santan yang kita pakai memasak ayam tadi. Tidak perlu pakai semuanya, yang penting terendam. Kita tambahkan daun salamnya, remah-remah. Diremes-remes supaya keluar aromanya ya. Biar makin keluar. Kita tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu kita aduk-aduk. Kita pakai api sedang saja. Airnya sudah reduce. Sekarang kita akan kukus kembali. Yes. Berapa lama kira-kira? 15 menit. Oke, ditutup. Nah, untuk condiments nasi liwetnya kita akan bikin telur kukus. Dicampur dengan santan. Tadi kita ambil santannya sedikit saja dari resep kita yang tadi. Diaduk bersama sejumput garam. Oke. Dan sekarang kita punya loyang yang sudah kita olesi dengan minyak supaya nanti dia nggak lengket. Cukup setengah. Sekarang kita kukus. Tinggal kita tunggu. Sekitar 15 menit. Warnanya bagus banget. Udah matang. Udah matang. Dan yang bagus itu ada rongga-rongganya. Betul. Siap bertemu dengan rekan-rekannya yang lain. Akhirnya jadi juga. Bikin nasi liwet ternyata nggak sesusah itu kok. Emang nggak sia-sia. Enak banget. Iya. Oke banget dan sangat bisa dilakukan sendiri di rumah. Jadi tunggu apa lagi? Selamat mencoba untuk membuat nasi liwet Solo ini. Oke, lanjut. Lanjut.